rekam medis elektronik. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Selanjutnya nanti akan dipimpin, di-leading oleh Pak Ari dan Pak Arif barangkali ya. Jadi kita bareng-bareng aja ya diskusinya. Barangkali itu ya, Pak Arif yang bisa kami Ya, sampaikan. Bu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba leading dulu barangkali ya, Pak Ari ya. Ya, silakan Pak Dr. Arif. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ini terutama tamu-tamu kita ya, responden dari Rumah Sakit SMC dulu ya, sekarang jadi Rumah Sakit Kiai Haji Zainal Mustafa. Di sini ada Ibu Dokter Dewi ya Bu ya, Dr. Dewi. Iya, kemudian juga Ibu Arini Ulfa ya. Em, Sedikit barangkali Ibu, kami apa introduksi ya Ibu ya, bahwasanya pada penelitian kami ini kita memiliki apa salah satu hal yang kami atau kita gali itu adalah terkait dengan evaluasi penggunaan rekam medis elektronik di rumah sakit Hajat Mustafa begitu. Nah, beberapa bulan lalu sudah dilakukan juga FGD kepada Pak Irfan dan Pak siapa kemarin ya yang dari eh, IT ya. Gilman, Pak. Ya, Gilman. Kedua begitu ya. Nah, untuk melengkapi bagaimana pelaksanaannya oleh para user begitu. Nah, kami juga ingin apa ya, menggali informasi-informasi dari di sini dari medis misalnya dari Dokter Egi Dewi. Kemudian kalau Bu Arini berarti di bagian apa Bu Arini? Rekam medis, Pak. Bagian Instalasi. kami. Oh iya. Oh ya di sini juga ada Pak Tommy. Halo Pak Tommy. Kalau Pak Tommy di bagian apa ya? Dari perawat. Pak Ivan, kalau yang mewakili perawat siapa Pak Ivan? Pak Tommy, Pak, mungkin Pak Tommy Oh Pak ada Tommy. gangguan Pak ininya suaranya mungkin. Oh iya, iya, iya. Baik. Kalau Pak Zamzam siapa nih Pak? Maaf. Saya IT, Pak. Oh dari IT. Oke Ya. oke. Baik silakan nanti. Jadi halo Pak Tommy sudah terkoneksi Pak Tommy bisa mendengar suara saya? Masih belum ada suaranya. Halo Pak Tommy bisa mendengar suara saya Pak? Terdengar Pak, tapi Oh, putus-putus ya. Pak dari headsetnya Pak. Yang lain cukup jelas suara saya apakah memang kurang jelas ya? Mohon Jelas, Pak. izin. Jelas. Jelas ya? Jelas. Jelas, Oke. Pak. Oke. Oh iya, baik. Nah, eh, Bapak Ibu yang saya hormati, ini barangkali begini, ini kita apa namanya eh, diskusi ini kita buat dalam format FGD begitu. Ada beberapa pertanyaan, barangkali nanti yang paling berperan menjawabnya ada apa peran-peran tertentu, tapi siapapun boleh nanti jika ingin menambahkan begitu ya, Pak Ibu ya. Nah, yang akan kita gali informasinya itu adalah terkait dengan evaluasi atau bagaimana pelaksanaan rekam medis elektronik di Rumah Sakit Kiai Haji Mustafa ya, Jalan Mustafa begitu. Nah, yang dari yang pertama ini adalah terkait dengan registrasi pasien. Berarti barangkali di sini yang paling utama penggunanya adalah Teh Harini ya, begitu ya. Eh,
Kalau hari ini kebetulan bagian staf analisis kelengkapan, Pak. Oh, oke. Jadi siapa kira-kira di sini Pak Ivan yang barangkali lebih tepat menjawabnya nanti? Terkait pendaftaran, Pak, Ya, paling boleh ke saya, Pak. oke Pak Ivan lagi. Wah, kekaci Pak Ivan. Kemarin dari ini berarti nanti Ya, enggak. apa namanya? Soalnya eh, nggak disampaikan memang tadi kalau harus dari pendaftaran gitu, Pak. Jadi Oh, saya begitu. nggak ngundang dari pendaftaran. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nggak apa-apa sih Pak Ivan, nggak apa-apa. Kalau emang tidak ada. Baik, nanti barangkali boleh ditambahkan juga ya dari Pak Tommy atau juga dari Ibu Dewi ya, Ibu Dr. Dewi. Baik. Ya, Pak Ivan, untuk proses registrasi pasien saat ini semuanya sudah full dengan RME ya Pak ya? Sudah alhamdulillah, Pak. Sampai Sudah. saat ini sudah berjalan. Baik. Nah, untuk kendalanya, apakah Pak Ivan bisa memberikan eh, atau menyebutkan kendala-kendala yang menjadi faktor penghambat yang dihadapi dalam proses registrasi elektroniknya? Silakan Pak. Kalau kendala sih Pak, yang pertama dari segi sistem BPJS ya Pak, karena memang semua pasien saat ini diwajibkan untuk melakukan pendaftaran online ya Pak ya. Oh ya, mobil Nah, mobil JKN itu ya? eh, ya memang secara teknis sih memang lebih cepat, tapi memang tidak semua pasien mempunyai alat handphone yang bisa untuk mendaftarkan Iya. pasien seperti itu Pak. Jadi memang untuk antrian masih ada beberapa untuk pasien yang memang tidak melakukan pendaftaran online seperti itu. Terus yang kedua terkait pengisian identitas pasien mungkin ya Pak ya, karena memang kita Ya. migrasi dari SIM RS yang lama, beberapa alamat juga memang tidak semuanya migrasi ke SIM RS yang baru gitu Pak. Jadi beberapa masih pada kosong. Jadi kalau misalkan untuk pasien lama yang berkunjung eh, masih ada beberapa yang memang identitas pasiennya tidak lengkap seperti itu, Pak. Baik. Berarti ada dua itu ya yang terkait dengan kendala ya dari eh, sistem BPJS Iya, dan betul. migrasi ya, proses migrasinya ya Pak Ivan Ya, ya. apalagi kalau sistem BPJS lagi gangguan, Pak, karena kan harus buat SEP ya, Pak, surat Ya, eligibilitas peserta, dan itu tidak bisa dibuat, jadi memang menghambat untuk proses pendaftaran pasien. baik. Makasih Pak Ivan. Eh, Kalau pendukungnya Pak Ivan, barangkali bisa disampaikan Pendukung seperti apa, Pak? Maaf. untuk pendukung hal-hal yang mendukung pelaksanaan registrasi elektronik Pak. Untuk sarana mungkin ya, Pak ya, sarana prasarana. Oh, sarana ya sudah lengkap ya. Ya, eh, kita dibantu di mesin, kalau di sini namanya mesin kioski, Pak. Jadi pasien yang sudah daftar online Kioska hanya ya. cukup, ya kioski, jadi cukup hanya Kioski. scan barcode saja gitu, Pak. Jadi langsung ke ruang pemeriksaan seperti itu. Lebih cepat ya. Iya, Ada lagi selain itu, Bapak? kita juga didukung oleh, dibantu oleh para satpam, Pak. Terus dari PIPP juga, dan mengarahkan pasien jadi lebih eh, alurnya lebih terkendali seperti itu. Kendali. Oh, ya. Berarti didukung oleh tadi ya tenaga pendukung ya Pak ya. Iya betul. Baik. Ya, Bapak Ibu, Pak Tommy atau Bu Dr. Dewi juga kalau misalnya ada yang perlu ditambahkan, disilakan ya Bu ya. Boleh Bu. Kemudian integrasi ya terkait dengan integrasi data Pak Ipan. Tadi Pak Ipan sudah di awal menyebutkan dengan BPJS ya. Apakah ada sistem lain juga yang datanya terintegrasi ke RME yang ada? Jika ada apa aja gitu Pak? Eh, Tentunya sistem nasional ya Pak ya, seperti Satu Sehat. Oh, Nah, satu-satu. jadi kita juga sudah integrasi dengan
Sehat, BPJS. Ada lagi Bapak? Ya, iklan mungkin Pak, ya tadi BPJS ya. Oh ya, Terus iklan. sudah terintegrasi juga dengan RS online Pak terkait apa keterisian tempat tidur Ya, Sears itu juga online sudah betul. bridging ya. Saat ini kita juga masih proses terkait bridging dengan SITB Pak. SITB. Oh, tapi belum ya, Pak. Belum Pak kalau SITB. Untuk yang SPGDT udah terintegrasi barangkali Pak? Belum? SPGDT setahu saya sih udah, karena memang SPGDT juga dari RS online itu Pak untuk keterisian tempat Oh, tidurnya sudah Pak. ya. Ya. Kemudian yang Sisrut gimana Pak? Sisrut kebetulan yang megang dari IGD kalau nggak salah Pak. Saya kurang takutnya Oh, ya. Tapi salah berarti tidak jawabnya. terintegrasi dengan RME-nya ya berarti ya? Tersendiri, terpisah. Eh, Sepertinya terpisah Pak kalau itu. Oke. Baik. Apakah Pak Iman selama ini untuk pendaftaran atau registrasi elektronik ada kejadian duplikasi data pasien? Kalau duplikasi ada sih Pak, ada, tapi kita di sistem sudah di apa? Sudah ada menu untuk merge merge nomor RM. Jadi ketika ada data yang double kita satukan gitu. Tapi seluruh data memang langsung terregistrasi dalam satu nomor gitu Pak. Oh begitu ya. Jadi eh, apa namanya si data yang tadinya double itu dengan sistem bisa ketahuan gitu Pak Ivan. Ya betul Pak. Jadi kan Kemudian dari nanti NIK di Pak. merge. Ya Oh dari NIK lewat memang mic ya, yang jadi sudah kuncinya. Oh, ketahuan. iya. Nanti kalau misalkan ada dua nomor RM yang sama, dari NIK, dari tanggal lahir, dari nama, itu kita bisa merge. Nah, nanti datanya jadi satu gitu Pak. Oke, baik. Oke. Jadi apa namanya sudah ada mitigasinya ya, penanganannya seperti apa jika terjadi. Iya Pak. Ya. Nah, sekarang terkait dengan verifikasi identitas pasien, Pak Ivan, menurut Pak Ivan di bagian pendaftaran tadi, apakah proses verifikasinya sudah cukup memadai, Pak? Kalau verifikasi karena memang saat ini secara alur eh, dari kioski ya Pak ya, scan barcode langsung ke ruangan. Nah, proses pendataan identitas itu karena memang tidak melalui petugas pendaftaran lagi Pak. Nah, jadi beberapa ada yang lost gitu. Jadi tidak terverifikasi lagi untuk identitasnya seperti tadi, untuk alamat belum lengkap seperti itu Pak. Oh, gitu ya. Jadi tidak ada proses identifikasi lagi di depan, Pak. Iya, kalau misalkan memang sebelumnya sudah terdaftar pasien lama gitu Pak. Kecuali untuk pasien Hmm. baru itu memang harus bertemu dulu dengan petugas pendaftaran untuk Hmm. memverifikasi. Tapi untuk pasien lama karena memang secara alur sudah dipersingkat gitu Pak, hanya scan barcode langsung ke ruangan. Jadi ya itu tadi ada kelemahan di situ gitu Pak. Oh iya, kelemahannya di situ ya. Eh, apakah ada upaya-upaya, Pak Ivan, untuk misalnya mengecek untuk yang pasien lama, apakah secara survei atau waktu-waktu tertentu begitu? Eh, Kebetulan di Sears online kan ada RL 3.5 terkait kunjungan ya Pak ya. Di situ kan Hmm. di data ada terkait dalam kota dan luar kota. Nah, secara secara eh, apa Excel kita ekspor juga Pak. Jadi di Excel itu memang data ada beberapa yang nggak lengkap gitu. Jadi kita nggak tahu ini masuknya ke dalam kota atau ke luar kota seperti itu. Jadi Oh, setiap bulan iya. kita monitoring juga dari laporan itu karena memang kebutuhan kita untuk mengisi data RL 3.5 kunjungan itu gitu Pak. Oh ada ya. Tapi akhirnya nanti ketahuannya gimana Pak? Kalau belum terisi lengkap tuh, apakah di luar kota atau dalam kota Pak? Nah, kalau seperti itu kita sebenarnya kadang buka di aplikasi SITB karena memang di aplikasi SITB itu di ketika ngisi nomor NIK sudah muncul karena sudah Lengkap terintegrasi ya? dengan Disduk Capil Oh, ya Pak.
Nah, kalau kita di SIM RS-nya itu dulu pernah integrasi juga sama di Dukcapil. Cuma kalau sekarang itu dihentikan, jadi kita nggak bisa ngecek dari NIK kalau di Ya, SIM RS. Jadi kita pakai aplikasi SITB buat ngecek NIK-NIK pasien gitu seperti itu. Jadi baik. untuk melengkapinya kita buka satu persatu FTTB. pasien yang nggak lengkap. Nanti kita Ya. lengkapi data pasiennya seperti itu, Pak. Ya. Kejadiannya apakah banyak itu Pak Ivan yang seperti itu? Eh, Lumayan sih, Pak, lumayan banyak. Banyak. Ya, berapa persen kira-kira Pak kalau dari pasien? Ya paling sekitar 5-10% gitu, Pak. Oh, oke, lumayan juga ya. Jadi Lumayan. tambahan pekerjaan. Baik. Oke, Pak Ivan. Untung ada SITW ya, Pak ya. Ya, jadi kita akalinya dari situ, Pak. Ya, baik. Nah, berarti Pak kalau untuk yang tadi ya pendaftaran itu sudah semua pasien ya, baik itu rawat jalan, IGD maupun rawat inap ya, seperti itu modelnya Pak. Iya, seperti itu, Pak. Untuk mengisi kelengkapannya. Iya, Berarti untuk pasien baru semua sudah teridentifikasi, mulai dari NIK, nama, sudah lengkap ya iya, Pak kalau untuk iya, iya. pasien Untuk baru untuk ya. pasien baru kan bisa daftar di mobil JKN, cuma belum mendapatkan nomor rekam medis, Pak. Jadi Oke, pasiennya kan kalau misalkan sudah langsung dapat dapat nomor rekam medis, takutnya nggak jadi ya datang ke rumah sakit. Jadi ketika ya, pasien datang untuk pasien baru, ya harus tatap muka dengan petugas pendaftaran untuk memverifikasi seperti itu. oke. Berarti kayak yang tidak lengkap saja tadi ya, yang apa namanya, diverif ulang lagi melalui SCTB. Iya, betul. Begitu ya, Pak ya. Nah, kalau misalnya Pak, pernahkah terjadi ada pasien yang dia datang tapi tidak memiliki identitas atau dia tidak tahu juga apa namanya identitas secara lengkap gitu Pak. Ya, kebanyakan sih Gimana Pak caranya Pak? pasti itu untuk kasus di IGD ya Pak ya, seperti Hmm, pasien kecelakaan atau kecelakaan pasien ya, ya Easter seperti egg itu gitu biasanya ya. dari SOP kita beri nama Mr. X, Pak. Jadi Hmm, memang data-data yang pasien tidak diketahui itu di pasiennya dinamai Mr. X seperti itu. Tapi kalau misalkan memang datanya sudah ada, keluarganya sudah datang, baru dilengkapi lagi seperti itu. Update ya. Iya, diupdate. Oke. Datanya Pak Ipan, data sos itu sudah dilengkapi sesuai dengan metadata itu ya. Ada agama, pekerjaan, pendidikan, status perkawinan. Untuk saat ini sih kita masih berproses untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan metadata, Pak. Karena memang perlu Oke. waktu juga Tapi kalau dengan untuk data tadi, Pak Ipan, ada ya? data ada data, cuma memang secara isi kita belum beberapa ada yang belum sesuai dengan variabel metadata seperti Oh, misalkan contoh terkait jenis kelamin mungkin ya Pak ya. Kalau di kita kan masih dua ya Pak ya. Tapi kalau di variabel ya, metadata ya, kita ya. ada empat seperti itu. Tapi untuk poin-poin Oh, ya, ya. format kayak alamat, agama ini Variabelnya sudah ada variabelnya ya, secara isinya itu untuk masih beda gitu. yang berbeda. Oh ya, baik, baik, Pak. Baik. Berarti nanti sedikit-sedikit berproses menyesuaikan dengan sesuai metadata ya, Pak. Iya, sesuai variabel metadata. Baik. Oke, Pak Ipan. Untuk registrasi, barangkali ada yang mau disampaikan, Pak Ipan, selain yang tadi? Ada lagi? Cukup mungkin Pak. Cukup ya. Baik. Kalau sudah cukup, kita lanjut ke pendistribusian data. Untuk registrasi, Bu Dr. Dewi atau Pak Tommy, barangkali mau menambahkan, ada informasi yang Sudah cukup sih Pak kalau cukup ya, menurut Pak? saya. Oke. Emang cukup, Pak. Oke, baik, kita lanjut ya. Untuk berikutnya adalah poin sesuai alurnya ya dari pendaftaran tadi ke pendistribusian data RME. Itu masih ke Pak Ivan ya. Nah, Pak Ivan bagaimana sharing mekanisme sharing data RME ini ke unit-unit atau departemen
sebagai user ya begitu ya, untuk user penggunanya Pak di unit pelayanan. Iya, tentunya ketika pasien sudah terregistrasi, secara langsung bisa dilihat di komputer masing-masing di unit, Pak. Jadi baik kalau untuk distribusi itu memang sudah secara sistem, jadi secara otomatis ketika pasien sudah didaftarkan, pengguna atau user masing-masing ruangan bisa langsung melihat Iya ya, data muncul. pasien. Ya. Ada petugas khusus yang mendistribusikannya atau otomatis dari pendaftaran setelah apa namanya diaccept kemudian disimpan itu udah langsung sesuai dengan peruntukan atau tujuan polinya gitu ya Pak. Iya, otomatis by system, Pak. Oke, baik. Nah, Dan juga yang terbaru sekarang ada skala pasien prioritas, Pak. Jadi kalau misalkan hmm, pasien tersebut eh, diregistrasikan oleh petugas pendaftaran sebagai pasien prioritas, jadi nanti di ruangan di kliniknya itu didahulukan untuk pemeriksaannya oh, seperti oke. itu. Ada tandanya gitu Pak atau gimana Pak? Iya, ada tandanya, Pak. Oke, bagus ya. Jadi alurnya dari Hmm. satpam apa melihat data apa kondisi pasien seperti itu. Kalau misalkan pakai kursi roda atau alat bantu lainnya, langsung melaporkan ke petugas pendaftaran. Dari petugas pendaftaran Oh, melakukan apa input data sebagai pasien ya. prioritas. Nanti di ruangan sudah terlihat ada sistem warna, Pak. Jadi ada warna kuning untuk pasien prioritas. Oh ya, baik. Nah, terkait dengan data yang distribusikan tadi, apakah ketika diakses ya, seharusnya kan yang real time ya, Pak Ipan ya, Ya, sudah real time, Pak. didaftarkan oleh tim, langsung terkirim kan. Nah, apakah ada kendala nggak? Pernahkah ada kendala terkait dengan real time-nya? Karena sudah daftar, sudah diajukan atau ditujukan ke poli tertentu, tapi ternyata di poli nggak muncul begitu misalnya, atau terlambat munculnya? Sejauh ini sih belum ada, Pak. Nggak ada ya? Belum ada. Kalau misalkan terkendalanya paling dari segi sistem jaringan seperti itu, Pak. Nggak jaringan. Tapi nggak sampai bermenit-menit gitu, Pak? Enggak, Pak. Alhamdulillah, Pak. Oh, tidak. Baik. Oke. Lalu untuk hak aksesnya, apakah hak aksesnya menempel pada individu atau di unitnya, Pak Ipan? Kalau kita sesuai SPO itu menempel sesuai individunya, Pak. Jadi kalau misalkan Individu. perawat, hak aksesnya diberikan modul apa saja seperti itu. Hmm. Terus kalau misalkan Oh, perawatnya tugas di rawat jalan, ya tentunya modul poliklinik saja yang diberikan aksesnya seperti itu. ada aksesnya. Oke. Berarti memang apa namanya sesuai dengan level eh, peran dia ya, Pak ya, atau Betul. tugas dia begitu ya. Sesuai profesi dan penempatan kerjanya, Pak. Oh ya. Nah, tapi apakah bisa juga sistemnya mendukung misalnya dokter tertentu yang kan dia bisa dirawat jalan, dia bisa dirawat inap begitu. Bisa, bisa, Nah, itu Pak. Jadi bisa ya. ya ada akses tersendiri. Hmm. Berarti bisa di multi akses ya, di Bisa, Pak. sesuai dengan tugas dianya begitu ya. Baik. Bisa, betul, Pak. Nah, tadi Pak Ipan bicara juga tentang konektivitas jaringan ya Pak ya. Ya, Ya, ketika ada kendala gitu Pak, apa yang dilakukan? Bagaimana penanganannya Pak? kalau dari rekam medis sendiri paling ya mau gak mau yang pertama memang harus menunggu bagaimana jaringan itu kembali lancar, Pak ya. Yang kedua itu terkait SPO downtime, Pak. Oh Jadi ya, kalau misalkan berapa lama tuh? ya ya kalau misalkan downtime lebih dari 15 menit itu langsung beralih ke formulir manual seperti itu kalau di Oh, SPO. kalau 15 menit. Tapi sempat mengalami gitu nggak Pak? eh Sempat sih, Pak, sempat karena memang jaringan kan nggak bisa diprediksi juga ya, Pak ya. Jadi Iya, beberapa kali memang terjadi gangguan jaringan seperti itu. oke. Ya, barangkali di sini ada Pak Zamzam ya. Pak Zamzam, Ya, hadir Pak. Bisa ya. jelas Pak? Tadi yang disampaikan oleh Pak Ipan itu masalah konektivitas jaringan ya di ketika pendistribusian data RME-nya. Nah, seperti itu Pak. Kalau misalnya ada kendala biasanya apa Pak? Penanganannya bagaimana Pak Zamzam? Eh,
mungkin kalau pertama kita cek lapangan dulu ya Pak. Sebelumnya kan barusan Bapak juga tanya pernah kejadian gitu yang Hmm. downtime seperti ini. Jadi dulu tuh kebetulan eh, ada pembangunan di gedung lain gitu Pak. Nah si backbone si jalur utamanya tuh lewat ke gedung Poli, gedung apa itu? D1 Pak kalau nggak salah. Nah jadi si backbone-nya keputus tuh ke kebentur apa gitu kalau nggak Oh, salah dulu tuh. Nah jadi kita tuh hasil temuannya cut FO, fiber optiknya putus. Jadi kalau penanggulangannya mungkin si switch gedung tersebut itu di backup dulu Pak. Jadi dipindahin kemana pakai kabel manual UTP gitu, gantung-gantung dulu sebentar. Nah kita perbaiki dulu si FO-nya. Kalau misalkan udah betul dipindahin lagi ke jalur utamanya gitu Pak mungkin. iya. Oh ya. Jadi semua dikerahkan begitu ya Pak ya Ya dari betul betul Pak. tenaga IT-nya ya. Ya betul. Kalau secara apa namanya teknis ada kendala nggak Pak dalam hal tadi pendistribusian data RME itu di sana Mungkin dari kalau overall sih nggak ada Pak nggak ada ya? keseluruhan. Cuman sekarang kendalanya lebih ke perangkat mungkin Pak. Karena di kita tuh beberapa laptop itu tidak support gigabit Pak. Jadi Oh, bandwidthnya itu terbatas Pak. Ada beberapa sih nggak semua. Cuma, nah paling kendalanya itu betul. sih. Iya. Ada beberapa brand yang kurang kompatibel begitu ya? Betul betul Pak. Jadi harus pakai bantuan USB tulan. Nah sedangkan kan USB tulan tuh terbatas di 100 MB kebanyakan gitu. Oh, Nggak jadi sampai 1 GB. cepat. Iya, iya, iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Zamzam. Ya siapa Kalau sama-sama. dari Pak Tommy atau dari Bu Dokter Dewi, ya Pak Tommy dulu deh. Pak Tommy misalnya selain nanti sebagai perawat, apakah pernah mengalami kendala terkait pendistribusian data RME gitu Pak? Kalau kendala mah sama apa terkait jaringan sih banyak itu. Kalau jaringan misalkan down atau juga dulu beberapa kali ketika awal-awal masa percobaan itu ketika kita udah input data yang kita input itu tidak terekam. Oh, sampai begitu ya? Iya, awal-awal. Tapi sekarang masih udah mulai stabil sih. Awal-awal ya Pak? Iya, pas awal-awal kita beralih dari manual ke IRM tuh ya seperti itulah. Ada yang udah ngetik panjang terus Hilang, tersave gitu. tidak tersimpan ya? Iya. Kalau Oke. sekarang mah lebih ke jaringan sih kalau sekarang mah. Oh Dulu juga ya, udah jarang sih, udah jarang tapi beberapa kejadian masih ada cuman bisa dihandle sih. ya, nah, oh Alhamdulillah. ya. Nggak sampai hilang datanya ya Pak? Enggak sampai aman-aman. Oh, baik, Alhamdulillah. Bu Dr. Dewi, barangkali mau menambahkan terkait kendala pendistribusian yang mungkin pernah dirasakan atau ada keluhan dari teman-teman dokter. Kalau saya pribadi sih Pak, yang pernah saya rasain itu adalah tentang masalah input obat ya. Kalau saya Oh. pribadi, jadi pernah ada inputnya tuh nol semua. Tapi itu dulu sih waktu awal-awal sih. Hmm. Kalau sekarang mah udah enggak gitu. Kalau sekarang Hmm. ya kalau nol ya berarti emang nggak ada gitu. Ya paling Oh, sama Pak Tony ya jaringan sih paling ya ya. gitu aja. Oke. Baik, Bu Dewi. Berarti Alhamdulillah. Kalau dengar cerita seperti ini, nampaknya terus-menerus ditingkatkan ya pelayanan RMB-nya sehingga kendala-kendala yang sebelumnya ada hilang ya. Cuman tinggal berjaringan itu pun tadi kadang-kadang. Baik. Pak Irfan, kembali ke Pak Irfan. Terkait dengan faktor pendukung yang mempermudah dalam proses pendistribusian, apa aja Pak? Kira-kira. Faktor pendukung ya tentunya kembali lagi ke jaringan, Pak. Oh ya, Jaringan internet, kalau misalkan jaringan internet lumpuh atau tidak ada, ya pasti distribusi rekam medis elektronik tidak bisa berjalan seperti itu, Pak. mhm. Dan sekarang terus-menerus ditingkatkan Pak, Ya, bandwidthnya. alhamdulillah dari pihak IT sudah banyak melakukan perbaikan-perbaikan, peningkatan jaringan seperti itu. Sekarang berapa Pak jam-jam untuk bandwidth yang dipakai?
Totalnya udah 500 Pak. Wow, tetap setengah giga ya. Ya, 500 Mbps. Masih kurang itu Pak atau udah cukup? Ya, kalau hitung-hitungan mah belum cukup sih Pak, cuman ya Belum cukup juga ya. iya. Oke. Soalnya kan rencananya nanti juga mau ada itu eh PACS yang ke satu sehat itu kan butuh Hmm. bandwidth lumayan juga itu Pak. Oh lumayan juga nih. Jadi Ya, tambah sini harus terus-menerus ditambah ya. betul Pak. Pakai berapa ISP-nya Pak? Sekarang kita pakai 2 Pak. Oh Yang dua ya. utama sama yang backup. Backup oh ya. Baik. 500 itu udah dua itu ya, termasuk dua itu ya. 500-nya 1 Pak. Oh Yang satu. backupnya cuma 100 Pak. Ya ya. Mau untuk itu aja ya kalau kalau Iya, ada down di yang utama ya. betul betul. Baik. Oke, terima kasih Pak. Baik ya, untuk pendistribusian sekira sudah cukup. Kita lanjut ke poin berikutnya yang terkait pengisian informasi klinis. Jadi di sini barangkali Bu Dr. Dewi dan nanti Pak Tommy ya begitu ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama Bu Dewi, menurut Ibu ya ataupun barangkali ada teman-teman dari klinis yang juga menyampaikan ke Ibu, seberapa user friendly interface yang digunakan di sana Bu? Em, Kalau saya pribadi sudah user friendly kalau untuk saya. Udah cukup Awalnya ya. kan Oke. kalau untuk saya pribadi itu kan kembali lagi ya Pak ya kepatuhan masing-masing user ya pengguna. Iya. Ya tadinya kan memang menclok-menclok gitu kan ya. Nah sekarang udah diurutin tuh yang medis-medis semua, perawat-perawat Iya. semua. Jadi memang sudah sangat update sekali gitu ya IRM di rumah sakit kami gitu. Cuma ya balik lagi kalau usernya tidak patuh ya sama aja gitu. Tapi kalau menurut saya sudah user friendly kalau Baik. buat saya ya gitu. Iya, Bu. Baik. Tapi ada teman barangkali Bu yang mengeluh bukan masalah kepatuhannya ya. Misalnya ini sulit yang isinya nggak gitu, Bu. Ada nggak, Bu? Mungkin bukan sulit ya Pak ya, tapi lebih ke pasien saya banyak nih gitu. Nah, Jadi waktu saya ya, nggak sempat ngetik gitu. Makanya beban kemarin kerja. si Hmm. Pak Ivan juga kayak mau bikin satu inovasi mungkin ke depannya yang bisa pakai AI gitu. Jadi Hmm. ngomong, nah keketik. Nah itu Ah, mungkin iya, iya, ke iya. Iya, depannya. itu Tapi menarik, Bu. untuk saat ini menurut saya udah cukup sih. Udah cukup Lebih ya. ke Oke. Ya termasuk Bu, apakah format template yang ada di formulir eh, UI-nya itu sudah cukup memadai untuk berbagai kasus? Kalau untuk saya bilang sih udah cukup ya Pak ya, Sudah. karena kan dia kan bukan yang disetting kaku begitu enggak ya, jadi ada yang Hmm. bisa diketik sendiri, jadi fleksibel. Kalau menurut Oke. saya sudah sangat update sekali daripada pertama kali pakai itu. Oh ya, berarti ada jelas-jelas ada improvement ya Bu ya. Iya. Baik, oke Bu. Nah, barangkali Bu pernah mengalami juga Bu kondisi input data tapi sedang dalam kondisi emergensi misalnya Bu. Hmm. Gimana, Bu? Sejauh ini sih pernah, cuma Hmm. tidak mengalami kendala sih Pak, Kendala mungkin ya. pada saat itu jaringannya lagi bagus. Nah, kalau jaringannya lagi jelek itu ya lumayan sepaneng juga ya gitu, karena kan memang dia hilang gitu Pak ya, Iya, nggak iya, iya. save gitu. Jadi ya balik lagi tergantung jaringannya gimana gitu kalau Oke. menurut saya. Ya Bu. Nah, kalau Ibu berarti di ini ya di poliklinik gigi gitu ya Bu misalnya ya. Hmm. Apakah ada atau yang sekarang digunakan itu mendukung input data multimedia nggak Bu? Untuk gambar atau Untuk video. ya salah satunya tuh tentang ini ya, apa sih namanya odontogram. Nah, Oh ya, sebetulnya sih si odontogram ini kan tergantung device ya Pak ya. Sudah ada, hmm. sudah masuk. Udah bisa Masalahnya ya. device-nya kan tidak touch and type. Jadi ya begitu gambarnya ya Oh, keruntelan begitu ya, kecuali device-nya touch and type ya baru gitu kan. Cuma ya so far sih aman-aman aja sih Pak gitu ya mana selama aja ini. ya. Tapi berarti Ibu sebetulnya masih secara Ibu sebagai user ada keinginan untuk bagaimana supaya lebih nyaman gitu melihatnya ya Bu. Iya, iya, tentunya ya seperti itu ya Pak ya, terutama untuk Hmm. yang odontogram ini Hmm. dari awal sampai sekarang belum ada updatean lagi sih Belum dari ada. kaminya. Gitu. Hmm.
Sudah ada, cuman berarti kan masih perlu ada upgrade ya. Iya, itu aja. Baik. Nah, untuk data klinis yang diinput, Bu, menurut Ibu secara validitasnya bagaimana, Bu? Eh, apakah eh, tadi ya cukup bisa apa ya valid gitu, Bu, untuk diisi di sana gitu menurut Ibu? Valid, Pak, valid. Itu kan Baik. balik lagi ya, tergantung bagaimana si user mengisinya ya. Kalau Hmm. datanya diisinya bukan sama usernya atau mungkin terburu-buru, ya tidak akan mengandung informasi apapun gitu. Tapi kalau Oke. memang lengkap ya valid. Kalau saya sih valid Ya, menggambarkan ya. gitu. Ya, bisa menggambarkan ya, Bu. Mm. Berarti poin-poinnya sudah ada, ya, tergantung nanti siapa yang isinya dan bagaimana dia mau isi ya, Bu. Nah, ya itu Oke, lebih ke situ. betul. Baik. Nah, kalau dari cerita Ibu sebenarnya sudah ada ya, sudah lengkap, sudah jelas begitu ya, Bu ya. Apa yang pernahkah Ibu misalnya begini, Bu? Ini pasien itu dia menerima pelayanan tertentu gitu ya, Bu. Hmm. Tapi ternyata di form RME-nya itu ada beberapa hal yang tidak bisa diisikan. Gak ada sih Pak, Nggak ada gak ya, ada. sudah lengkap ya. Paling ada waktu itu pernah resiko jatuh, tapi itu resiko jatuh untuk yang apa namanya, untuk yang lansia, karena itu juga belum dibikin sama kitanya gitu. Nah, Memang belum sekarang ya. udah dibikin. Nah, sekarang udah dibikin Oh, lagi sekarang dalam udah. proses. Oh, oke, So far ya, nggak ada sih Pak. Iya tidak ada benar ya. nggak ada. Mm-mm. Ya, jadi artinya kalau saya lihat sini, ketika di awal-awal tidak ada, kemudian berproses, dirancang lagi, update sudah ada ya begitu, Bu Iya. ya. Heeh. Baik, Bu. Tadi juga, Ibu tadi juga cerita sekarang sudah berurutan ya, Bu, sudah berkelompok ya Mm-mm, sudah untuk data berkelompok. klinisnya, ya. Mm-mm. Nah, terkait dengan waktu yang diberikan ya, Bu, ini pengalaman Ibu ya, dalam ketika sudah memeriksa, kemudian harus mengisi eh, rekam medis elektroniknya bagaimana, Bu, terkait waktunya, Bu? Nah, itu dia Pak. Nah, kalau yang ini memang sih jujur aja saya sebagai user juga kalau misalnya memang pasiennya nggak lagi banyak atau pasiennya tidak rewel, itu saya Hmm, bisa tuh pasien lengkap dengan ya. keluhan wah itu udah kayak bikin ini ya laporan kasus gitu Laporan ya. hasil saya. Tapi kalau misalnya memang lagi banyak ya kan balik lagi Pak tergantung bagaimana kemampuan kita mengetik ya gitu. Ya udah Iya, jadi inti-intinya aja gitu. Tapi sebetulnya sih nggak ada masalah sama nggak masalah formulir juga. yang di dalam itu. Oh, ya. Cuman barangkali, Bu, kalau tadi kata Ibu, inovasi-inovasi ya, tadi Pak Ivan bilang, apakah nanti memungkinkan dengan bantuan AI, via lisan kita, kemudian nanti sudah terekam ya, Bu, tercatat begitu ya. Itu bisa lebih membantu barangkali ya kalau seperti itu ya, Bu. Iya, iya itu kalau perlu sama harga-harganya gitu. Jadi Nah, nanti oke. kan nggak menyusahkan pihak JPPK lagi gitu kan. Jadi udah oh iya ini keklaim, oh ini kelebihan. Nah itu kan. Iya, iya. Tapi belum ke arah situ sih belum, Belum. mudah-mudahan suatu hari nanti gitu ya. Nah, oke, siap, Bu. Ya. Eh, kalau misalnya Ibu pernah mengalami, Ibu sudah mengetik, kemudian ada kesalahan pencatatan atau pendokumentasian, gimana, Bu, cara perbaikannya? Waktu itu diedit, bukan waktu itu sih, sampai sekarang Oh, diedit, terus ada udah ya. gitu langsung diedit biasa aja, habis itu save, nanti Mhm. dia minta apa password kita. Ya udah tinggal masukin Oh, aja password kita, udah selesai. woi. Terus nanti ada Jadi, ada ada keterangannya, edited gitu. oh iya, Nah itu, kayak di WA ya, Bu. Kalau di WA kalau kita diedit ada keterangannya ya, iya, Bu. Seperti ada itu. keterangan sebenarnya nanti ketahuan, jadi nggak ada yang bisa apa jahat lah ibaratnya kita ganti-ganti, akan Ya, ketahuan di situ. ada ketahuan riwayatnya. Mm-mm. Baik. Nah, sejauh ini, Bu, barangkali masih yang Ibu rasakan, apakah ada kendala-kendala, masih ada kendala yang dihadapi dalam pengisian informasi klinis? Nggak ada sih Pak, nggak ada Tidak ada itu. ya. Tuh. Mm. Kembali ke kitanya dan kondisi pasien tadi ya, Bu. Betul. Mm. Ya. Nah, kalau untuk tadi kendala, sekarang faktor pendukungnya, Bu, yang ada Mm. di RS Hajat itu, yang mendukung mempermudah pengisian, Bu. Mm. Apa, Bu, kira-kira faktor eh pendukungnya? ya gimana ya? Harusnya sih memang kan si
IRM ini kan memang bagus ya Pak ya, IRM yang kami punya itu memang bagus. Memang harus didukung oleh device yang memang mumpuni gitu. Karena kalau enggak pasti akan agak-agak ke kiri gitu lah ya. Nah, Hmm. ya balik lagi kan bagaimana kemampuan rumah sakit gitu kan. Tapi selama ini kami sudah dikasih laptop gitu ya, yang menurut kalau saya kan di rawat jalan ya, yang Ya. cukup mumpuni. Cuma Hmm. keluhan dari teman-teman di rawat inap itu kan ada yang harus tanda tangan pasien ya Pak ya, itu kan harus pakai Ya. tablet. Nah, ya itulah mungkin tablet itu yang mungkin harus pelan-pelan diupdate gitu ya ke yang Ah, terbaru itu. Tapi untuk komputernya sendiri di rawat inap pun udah banyak yang terbaru gitu, yang terupdate gitu. Selain tadi sarana prasarana, Ibu alat, barangkali dari kebijakan pimpinan, siapa tahu, wah ini yang paling lengkap ngisinya ada reward kah atau apa gitu. Oh. Untuk saat ini belum ya, tapi kayaknya dari komite rekam medis lagi mau mengusahakan itu Pak gitu. Tapi belum. Mudah-mudahan. Sebagai bentuk apresiasi ya Bu, misalnya ya. Iya, Hmm. Baik, baik. Terima kasih Bu Dewi. ya Kita lanjut ke sama-sama. Pak Tommy ya tadi ya. Iya Pak. Ya Pak. Nah tadi kalau tadi dari sisi medis Pak Tommy ya Bu Dewi sudah menyampaikan pengalaman beliau ya dalam mengisi eh, apa atau menginput data klinis di RME. Nah barangkali dari sisi perawat yang juga mengisi data-data klinis, bagaimana Bapak merasa ya sebagaimana user friendly interface yang digunakannya Pak? Baik Pak, terima kasih. Kalau dari sisi perawat, tidak terlalu user friendly, maksudnya gini, untuk form-form tertentu mungkin user friendly. Cuman emang ada Hmm. beberapa pun karena emang perawat tuh banyak isiannya Pak, jadinya tuh ada beberapa modul atau form itu yang sepertinya manual yang di elektronikan, jadi itu Oh agak iya. kesulitan. Kayak Mhm. contoh mengisi lembar observasi. Mungkin Bapak bisa membayangkan kalau dulu kan kita ngisi observasi itu yang grafik suhu pakai Hmm. pakai apa pensil Warna spidol merah pensil berwarna warna ya. ya. Nah sekarang ini Ya. tampilan IRM seperti itu ya Pak, tapi menggunakan mouse. Jadi Oh agak kayak susah Pak. mungkin kayak dulu kita suka di Windows suka main Paint ya gitu pakai Ya ya garis-garis ya gitu. ya. Jadi itu sangat-sangat menyulitkan. Jadi Oh. kan harusnya mah kalau request saya masih bisa misalkan input data pakai input misalkan suhu berapa tinggal tulis nanti Iya jreng betul. jadi grafik gitu kan. Iya Nah iya ini mah paham. eh, kayak kita buat garis pakai mouse terus Iya ya iya gitu iya. Iya iya paham Pak. termasuk ini lembar observasi kebidanan tuh Pak itu apa sih namanya teh kebidanan tuh Parto eh, partograf apa? itu Partograf partograf bukan? itu partograf versi manual di elektronikan sama kayak gitu. Iya iya. Iya Kebayang iya. tuh pakai mouse kalau yang Lagi jarang pegang ya Pak. tangannya gimana mah susah gitu ya. Tapi untuk forum-forum tertentu mah ya user friendly. Iya Cuma iya. Pak kalau misalkan secara umum gini ya, kalau misalkan kita suatu perawat pernah IRM di pakai apa sistem aplikasi lain di rumah sakit lain, misalkannya di Hmm. swasta misalkan ya. Kemudian pindah ke kita, itu pasti bakal bilang ini nggak user friendly. Kalau menurut Hmm. saya ya, soalnya Hmm. emang modul-modulnya banyak. Cuman emang kelebihannya itu modul kita, sistem kita itu paling lengkap. Dulu pernah ada yang saya dibanding dari AMC ya dari Cileunyi, Cilenyi. emang terkagum-kagum lihat ini karena emang Wah, sangat-sangat lengkap. Cuman keren emang ya keren. itu kalau sangat lengkap emang tidak terlalu friendly gitu lah. Walaupun Iya. forum-forum yang misalkan pengkajian masih bisa oke lah misalkan ya. Tapi kalau kalau yang detail-detail kayak forum-forum tambahan itu benar-benar sangat merepotkan, Pak. Iya iya iya. Oke, iya Pak, saya kebayang sama saya Pak. Kalau dulu ya di apa grafik suhu nadi tensi itu ya Pak ya, Iya, ya kan pakai pensil warna ya.
Iya, warna merah sama biru kan. Kalau kalau saya Nah, juga kebayang kalau itu dilakukan pakai mouse, wah susah itu benar. iya itu susah banget Pak. Padahal bisa ya kita isi aja berapa tensinya, berapa suhunya, berapa nadinya, otomatis nanti akan terbentuk grafiknya gitu kan Pak maksudnya Nah, Pak? kalau seperti itu emang keren itu kalau bisa. Lebih mudah ya. Bisa Pak, nanti salah tuh Pak jam-jam tuh Insya Allah. sampaikan. Ya Pak. Adalah berarti itu ya Pak yang agak yang tidak termasuk user friendly-nya betul ya. Tapi yang lain sudah termasuk oke ya Pak. Secara umum mah ya karena kita kan Hmm. gini Pak, kalau lihat di program kita itu dari fase apa beta apa ini kayaknya udah beberapa kali update Revisi ya. sistem. Jadi Lihat. ini Mhm. udah titik beberapa Hmm. Ya, final lah kalau program itu jadi udah memang mulai enak sih. jadi lebih enak Pak ya. Ya. Baik Pak, untuk termasuk tadi ya Pak, template yang tersedia sudah memadai untuk berbagai kasus Pak. Di luar yang tadi ya, untuk yang grafik Sangat ya. sangat memadai dan karena kita dulu itu menyusun IRM berdasarkan akreditasi ya, jadi semua forum-forum akreditasi di komplit dari awalnya manual, kemudian di Hmm. switch ke digital, jadi sangat-sangat lengkap sih kalau menurut saya mah. Cuma memang kembali ke kepatuhan sih kalau Ya, pengisian mah. baik Pak. Kalau untuk kondisi emergensi gimana Pak? Kondisi emergensi, maksudnya gimana pengisian gimana Pak? Apakah Pengisian cukup? Hmm. bisa cukup. Emang ada karena kita ada lembar IWS ya Pak, jadi yang pantauan untuk pasien-pasien darurat, pasien-pasien yang butuh observasi ketat, termasuk yang di ICU juga. Chat yang biasanya Bapak lihat di ICU yang lembar itu yang luas gede Yang gitu gede ya, banget. ya itu di kita udah bisa digital itu. Jadi Oh, semua baik. itu bisa terdokumentasi dengan baik sih. Keren-keren Pak. Betul Pak. Dan dalam kondisi emergensi pun masih bisa kita entry gitu ya Pak ya. Bisa paling itu kalau untuk emergensi kita menangani dulu kegawatan, setelah beres baru kita input di IRM gitu. Mhm. Untuk di keperawatan Pak, apakah juga ada dukungan untuk input data seperti gambar atau video gitu Pak? Paling lebih ke ini media digitalnya tuh kalau misalkan begini ketika pasien membawa hasil dari luar, baik misalkan hasilnya basirong, misalkan hasil USG apapun lah, jadi Ya, kita scan baru hmm. di-upload gitu dok, Upload ya. Oh, keren, di-upload dan keren. Ya, baik, baik, keren Pak. Untuk validasi datanya yang kita input gimana Bapak? validasi kan kita juga bekerjasama dengan Komite Mutu Pak, ada beberapa penilaian yang harus kita delay ya terkait Hmm. kevalidan data itu memang ada, termasuk dari rekan-rekan medik juga ada, dari kita dari instalasi juga ada. Jadi Oh iya, walaupun ada memang timnya sih ya Pak? belum semua forum atau modul jadi bahan penilaian, tapi udah ada beberapa forum itu yang memang harus kita delay dan tiap bulan kita laporkan ke Komite Mutu terkait terutama dokumentasi pengisian kayak pengkajian, kemudian resume medis, Ya, ya. Itu hidup rutin ya Pak? rutin soalnya tiap bulan kita Wajib. harus wajib melaporkan. Ya. Nah, selama ini menurut Bapak pencatatan dan pendokumentasiannya apakah sudah lengkap, jelas dan dilakukan setelah diberikan kepada pasien, Pak? Nah kalau itu jujur Pak, emang kita juga lagi berusaha ya Pak ya, emang terkait kedisiplinan pengisian. Hmm. Walaupun secara umum udah mulai mengisi secara lengkap, cuman memang ada kalau kita terkait fasilitas di ruangan juga, kadang misalkan yang dinas 4 orang, tapi yang komputer tersedia misalkan hanya 3, atau mungkin Hmm. juga ketidakdisiplinan salah satu perawat ya atau bidan. Jadi ada aja jadi emang belum maksimal Pak. Makanya Baik.
di beberapa forum itu sama Pak Ipan itu dibikin mandatori. Jadi ketika Wajib ya, ya wajib, kalau misalnya itu gak diisi nggak bakal bisa nggak bisa lanjut lah lanjut ya. gitu. Ya ada beberapa emang yang di mandatori. Jadi untuk hal yang sangat-sangat penting itu dimandatorikan begitu. Iya Tapi betul. kalau memungkinkan yang nggak mandatori juga diisi kan ya Pak ya. Iya. Nah, kalau sekarang masih lebih ke ini Pak, yang wajib itu yang untuk klaim BPJS sih. Oh Jadi iya, ada forum-forum yang emang harus ada di isiannya itu nanti jadi include ke pengklaiman, jadi harus dimandatori. mandatorikan. Betul, betul. Apakah Pak tadi pencatatan dan pendokumentasiannya sudah jelas jelas ya mencantumkan namanya, waktunya kapan dilakukan tindakan atau pelayanannya, kemudian juga ada tanda tangan yang memberikan tindakan begitu Pak. Jelas Pak, karena emang semua user baik perawat, dokter ataupun siapapun yang PPA itu udah terdapat registrasi di IRM. Masing. Jadi ketika input password dengan username-nya itu udah otomatis bakal muncul tanda tangan digital. Dan juga kalau kita ngisi Ya, CPPT udah timeline gitu, sesuai dengan kita time ketika jelas kita ada input otomatis sesuai waktu itu kita kerjakan. waktu itu. Berarti kalau ngerjainnya belakangan juga ya Pak tercatatnya ya Iya, Pak. soalnya ini kita benar-benar sesuai timeline gitu. Real time ya. Jadi bakal ngurut Oke. ya. Baik Pak, nggak bisa bohong-bohongan ya Pak. Gak bisa Hmm. atur-atur jam, nggak bisa. Mhm. Nah, untuk pencatatan dan pendokumentasian tadi Pak, apakah sudah juga berurutan sesuai misalnya di CPPT ya sesuai dengan tadi catatan masing-masing pemberi asuhan Pak? Ya udah, dari kena CPT kita itu ada berbentuk kayak tabel kotak-kotaknya, jadi soapnya itu Hmm. udah berurut. Jadi Oh kita iya. dari misalkan masukkan subjek, objektif sampai ke bawah itu sampai input menambahkan tanda tangan udah otomatis bakal jadi terstruktur dan berurut gitu. Termasuk pemilahan antara Hmm. dokter Berurut ya. sama perawat juga udah terpisah kiri kanan gitu. Oke. Baik. Ya. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi, apakah ada lagi Pak kendala-kendala yang dihadapi selain yang Bapak tadi sudah disebutkan? Kalau kendala mah sekarang itu yang saya rasakan itu paling fokus itu ke kedisiplinan pengisian Oh, IRM Pak sih. kedisiplinan. Ya walaupun memang itu Hmm. subjektif ya, kadang di area tertentu satu ruangan bisa semua disiplin, tapi juga ada terutama kalau yang untuk perawat baru yang gabung sebelumnya belum pernah terpapar IRM itu memerlukan waktu yang lumayan lama agar bisa input sampai sesuai standar tuh. Paling lebih ke apa ya, lebih ke harus memang terus belajar sih, terus disupport untuk Terus ya. kedisiplinan dalam mengisi IRM. Ada itunya Pak, ada monitoringnya Pak. Ada juga itu monitoringnya, termasuk di mutu juga itu ada Oh, di mutu ya. monitoring Jadi untuk di berapa tiap persen kalau kelengkapan itu ada berapa di itu masuk juga di Pak Ipan di Rekamedik Pak itu. ya di Kamedis ya? Ya walaupun dulu tuh emang kita rendah sekali ya. Cuma alhamdulillah sekitar Pak Ipannya 6 bulan atau 3 bulan terakhir udah ada signifikan untuk perbaikan sih. Oh, peningkatannya sudah ada ya. Iya. Baik. Selain tadi kendala, sebalik Kenapa? untuk faktor pendukung yang mempermudah pengisian informasi, Bapak bisa diulang Pak? yang Bapak rasakan ada faktor pendukung apa yang di sana yang mempermudah pengisian informasi? Oh itu harusnya terkait di PAIS sih. Di PAIS kalau misalkan harusnya emang ketika dulu waktu zaman kita manual, ketika yang dinas misalkan ada 4 orang, itu 4 orang bisa mengerjakan semua pencatatan. Nah kalau di PAIS-nya kurang, otomatis itu tidak maksimal. Dan memang Hmm. tadi itu saya lupa kendalanya itu ketika kita beralih dari manual ke IRM, mungkin Hmm. secara sistem enak ya, cuman dari secara kecepatan memang
ada beberapa kasus mah jadi malah jadi lama gitu. Jadi lama ya. Iya, jadi kalau di PAIS-nya misalkan udah secara jumlah banyak, terus atau mencukupi yang dinas, terus jaringannya lancar, masih di PAIS-nya cepat juga udah bisa mendorong itu untuk kelancaran Hmm. pengisian. Hmm. Oke Pak, itu berarti tadi masuk ke salah satu kendala ya untuk Iya, device ya. iya. Ya. Nah, kalau faktor pendukung yang ada Pak sekarang, oh ini kita bisa berjalan dengan baik ini didukung oleh apa aja yang ada di sana gitu Pak. Didukung, maksudnya kebijakan Pak gimana? Ya bisa dari kebijakan atau tadi kalau kata Bu Dr. Dewi sudah diberikan laptop yang lebih baik misalnya. Oh iya sih, di beberapa unit ya kemarin kita juga cukup senang kayak misalkan di pendaftaran rawat inap yang dulunya misalkan memakai tablet yang biasa sekarang udah dilengkapi yang tablet yang lumayan bagus ya itu Langsung. sangat mempengaruhi kecepatan terutama ketika karena dulu mah kan semua pakai komputer sekarang pakai tablet jadi ketika ada Hmm. penandatanganan umpam konsen ke keluarga pasien udah bisa Mudah langsung ya. Hmm. langsung di tempat pakai apa pakai touchscreen kalau dulu Stylus itu ya. Ya, stylus. pasien disuruh pakai mouse jadi susah. Iya. Oke Pak. Dan sudah ada juga faktor-faktor pendukung. Selain tadi ya barangkali Pak, apa namanya, ada monitoring gitu ya Pak ya. Itu Iya juga selalu itu. bisa ada feedback ya. Ada itu Pak, tadi kan ada yang mandatory ya. Atau Iya ada juga barangkali sistem reminder. kalau reminder belum sistemnya belum ada reminder Oh, cepat. belum ada ya. Hmm. Paling kalau reminder itu lebih ke kalau kalau kita Ya. ngedit itu pasti ada kayak tadi kata Bu Dewi harus masukin password terus nanti jadi ada tulisan edit termasuk kalau misalkan salah input jadi ada tulisan salah input yang besar warna merah itu kalau misalkan kita perawat ngisi di dokter nah itu ketika saya input bakal muncul eh, bukan notif sih lebih ke tanda lah penanda jadi pembawa input itu Oh, bukan tulisan DPJP tapi tulisan perawat gitu. oh ya, ya, ya. Kalau dari perawatan Pak, apakah yang setahu Bapak, apakah juga ada integrasi dengan peralatan medis Pak? RME-nya? Kalau peralatan medis nggak ada belum Pak. Belum ya. Berarti kayak di ICU tadi yang biasanya apa namanya ada punya alat-alat dan lain juga nggak itu ya Pak? Nggak apa? Nggak, Nggak lebih ke terintegrasi. pendokumentasian apa keluhan atau tanda-tanda vital Oh, pasien sih. iya. Untuk peralatan medis, Dokter Dewi juga itu ya, belum ada yang terintegrasi ya Bu, secara langsung secara sistem ya, Oh, belum, Pak. belum ya. Ya. Belum. Kalau untuk standarisasi terminologi medisnya Bu, kalau menurut Bu Dewi, bagaimana Bu? Atau masih bebas sekarang belum ada standarisasi yang misalnya itu tadi kalau menyebut atau menuliskan termin khusus misalnya. Oh, hmm. Setahu saya sih ada kamusnya ya, Pak ya. Tapi selama Hmm. ini sih masih ini sih kalau saya pribadi ya masih bebas berkreasi sih di dalam situ Asik ya. ya. Iya, iya. Maksudnya yang penting kayak sama dokter gigi nih ya, yang penting kita sama-sama ngerti gitu. Ini tuh ini gitu, tapi belum terstandar gitu Pak ya. Jadi seragam gitu. Ya Bu, Belum sih. misalnya Mm-mm. Ibu nulis GP, maksudnya Mm-mm. gangren pulpa ya. Takutnya dokter Mm-mm. yang lain apa NP, namanya? nekrosis pulpa, Ya, ada lagi, kayak gitu ada itu nggak Bu? iya, ya terminologi itunya belum sih, Belum belum. ya, Jadi belum ada masih standaris khusus ya. belum terstandar. Pak Ari, ada mau ditambahkan terkait dengan integrasi atau standarisasi terminologi medis, Pak? Ditanyakan Pak Ari? Baik, dah Pak Arif ya. Baik, izin menambahkan mungkin Pak Dr. Arif. Mohon izin Bu Dr. Dewi, Bu Dewi, saya ingin bertanya Bu terkait tentang standarisasi data menarik. Kalau tadi singkatan-singkatan itu ada nggak buku singkatan yang ada diberlakukan di rumah sakit, entah itu kamusnya di ibu gitu. Dalam hal ini selain ibu, dokter gigi, ada nggak dokter lain di melakukan praktek di SMC ya? Dalam hal ini ada nggak bukunya Bu? Jadi setiap
setiap dokter gigi itu melihat bukunya itu ketika ada Oh, nggak ada ya, nggak ada. belum ada ya. Berarti belum ada daftar singkatannya Belum. secara nasional. Oke. Melanjutkan Bu Agi, apakah dibutuhkan Bu standarisasi data menurut Ibu terkait tentang standarisasi data tindakan gitu ya. Artinya seluruh rumah sakit dan beberapa rumah sakit bukan cuma di CMC itu sama gitu ya Bu ya ketika singkatan. Nah, Itu perlu oke. nggak menurut Ibu? Jadi gini Silakan. ya, eh saya rasa agak susah ya, agak susah Mm-mm. karena gini. Satu, yang namanya tindakan itu kan dari tahun ke tahun itu akan terupdate ya Pak ya. Oke. Kedua, terminologi juga sekarang saya kemarin baru belajar lagi itu pun ternyata sudah diupdate lagi gitu. Jadi sudah tidak ada tuh gangren pulpa gitu. Adanya periodontitis apicalis akut, periodontitis apicalis kronis. Oke, kalau yang mungkin seumur-umur saya itu mungkin masih masih mau belajar gitu ya. Tapi kalau yang udah tua, apakah masih mau gitu ya? Ya hanya terminologi pasti akan balik-balik lagi sih Pak ke gangren pulpa gitu. Jadi kami tuh di kedokteran tuh menyebutnya seni gitu ya. Jadi ke art gitu, lebih ke seni seni dalam apa ya, dalam pengobatan lah gitu ya. Tapi sebenarnya kami ngerti oh ini tuh giginya udah mati gitu. Ya itu sih. Tapi kalau memang bisa distandarisasi seluruh Indonesia lebih bagus. Cuma sepertinya akan agak sulit gitu. Paling itu sih. Oke, makasih Bu Dokter Dewi. Izin Bu, saya melanjutkan. Nah, ini menarik Bu ya. Ibu mau izin bertanya, dalam implementasi RME itu kan tidak ada lagi yang namanya singkatan atau masih ada Bu di SMC itu yang pertama, lalu yang kedua, Hmm. apakah dalam implementasi RME ini sebagai dokter gigi itu memudahkan atau agak sulit gitu Bu. Apakah masih ada yang tidak lengkap pencatatannya? Kan kalau nggak lengkap kan biasa nggak kesimpan ya. Atau Hmm, hmm, hmm. bisa aja yang dikosongkan gitu kalau disimpan dalam Hmm. pengisiannya Bu. Contohnya saya mau mengisi, nanti aja dulu deh, disimpan dulu gitu. Nanti aja dilanjutkan. Hmm. Bagaimana implementasinya di SMJ Bu? Silakan Bu. Kalau kalau yang saya sudah alami gitu ya, pengalaman saya sih enggak Hmm, sih, pasti diselesaikan baru disimpan itu sih. oke. Ya cuma ya tak balik lagi kan tadi tergantung kepatuhan orangnya juga gitu. Ya, Hmm. itu aja sih. Kalau saya Tapi pribadi mah enggak, pasti akan saya simpan paling paling. Tapi sekarang udah enggak sih ya. Yang pernah dulu saya tuh pernah agak kesulitan tuh untuk ini loh yang apa bridging ke BPJS itu yang tentang kode-kode K05, K04 ya. Tapi karena sekarang udah ngerti mah ya udah gitu aja sih. Mungkin kurang sosialisasi sih ya. Lebih ke banyak misalnya fitur baru bridging ke ini kurang sosialisasi lebih ke gitu sih. oke. Tapi untuk mendiagnosis tidak ada lagi singkatan ya Bu ya di RME Enggak, itu otomatis enggak, langsung enggak. detek ya Mm-mm. Bu ya. Jadi Iya Ibu ke Ibu detect. diagnosisnya dengan kodenya atau gimana Bu? Kalau di CPPT sih saya diagnosisnya lengkap. Kecuali Oke. kalau yang satu lagi tuh yang harus pakai kode itu ya yang bridging ke BPJS. Nah itu Hmm. baru pakai kode. Biasa Ibu masukin kodenya langsung. Iya. Oke oke baik Bu. Mungkin yang terakhir Bu terkait tentang ini akses Bu. Hmm. Gimana Bu akses? Contohnya ini Bu boleh nggak pelimpahan ke asistennya? Contohnya Saya ini nggak Bu pernah. nggak Saya pernah. kalau Berarti saya pribadi saya nggak pernah. Berarti setiap Nah, setiap dokter mempunyai hak akses ya Bu ya dalam bentuk betul. login ya, username ya Bu Mm-mm. ya. Betul. Hmm. Oke deh baik. Baik Bu, makasih Bu Iya atas sama-sama. responnya dan ininya penyampaiannya. Izin Makasih. menambah pertanyaan. Silakan Bu. Mungkin Eh, maaf Pak dipotong Bu. Sebentar. Ya, silakan Pak Tadi Tommy. tadi itu sebenarnya kita udah ada Pak terminologi medis dulu waktu kita akreditasi kan harus ada. Dan Hmm. saya juga pernah lihat itu dari Pokja apa dulu itu emang ke ruangan ada di share buku singkatan-singkatan yang ada di rumah sakit. Dari Pokja MRIK Pak Tommy. Iya itu udah ada di share ke ruangan itu. Kayak Ini kok ada saya Nah, nggak itu. tahu ya. Kok saya nah ini nggak tahu ya. ini sudah disahkan nggak ya? Maksudnya di Pokja apa baru draft saja atau sudah U- menjadi kebijakan rumah sakit mungkin itu ya Pak Ivan ya? Bukan ini belum Sudah ya? ada SK-nya Ibu, Udah ada cuma SK-nya itu mungkin udah kurang Udah kurang sosialisasi saking. mungkin. sosialisasi. Oh. Iya, iya.
Belum sosialisasi ya Bu Dokter. Bu Dokter. Nggak Iya, apa-apa makanya Bu saya bilang Dokter kan Dewi. sebenarnya yang kurang itu cuma sosialisasi tuh pasti Sosialisasi kan. ya. Iya, Heeh. semacamnya kita di sini sharing aja sih Bu, dia Ya, bukan menjustifikasi. Makasih Pak Ivan juga ya. ya. Makasih. Makasih. Intinya kita sharing aja. Ya. Makasih ya Pak. Terakhir Mas Ari, saya nanya boleh gak ya? Silakan. Harapannya barangkali ya, tadi sudah punya Pak Arif. Harapannya dari Pak Bu Dokter, Pak Tommy, Pak Ivan, sama Pak Zamzam ya, untuk perbaikan ke depannya barangkali apa yang menjadi harapan dari Bapak Ibu ingin seperti apa misalnya ke depannya untuk perbaikan RME-nya. Demikian. Disilakan. Hmm. Mungkin satu-satu ya Bu Dokter Ida ya. Mulai dari Ya, Tommy silakan. apa Bu Dokter Ida, Bu Dewi ya. Enggak Bu Dokter Dewi silakan. Hmm. Harapannya sih ke depannya yang pertama ya supaya si IRM ini benar-benar bisa jadi apa ya payung hukum kita gitu ya untuk tenaga kesehatan baik medis, perawat dan yang lainnya gitu kan ya karena kan memang bukti kita tuh ini gitu yang pertama. Terus yang kedua ya akan semakin mempermudah lah gitu, mempermudah tugas kita pada saat input data rekam medis ke pasien. Itu aja sih kayaknya ya saya ya gitu. Udah Ya, itu aja kalau dari saya sih. baik, baik. Jadi selama ini sudah lebih mudah ya Bu ya daripada yang dulu. Kalau saya iya, kalau menurut saya iya gitu. Baik. Terima kasih Bu. Pak Ya, Tommy, sama-sama. silakan Pak Tommy. Ya kalau menurut saya kalau dari segi sistem ya untuk khusus untuk perawat Bu, atau bidang itu yang tadi kayak tempat observasi itu bisa lebih user friendly jadi tidak merepotkan dan bisa lebih cepat inputnya. Kemudian juga ke depannya di era digital yang sekarang udah AI, ya dulu Pak Ipan pernah cerita di apel bahwa ke depannya itu teknologi semakin maju. Ya, mudah-mudahan sistemnya sekarang itu bisa lebih terintegrasi dengan sistem yang modern dan memang bisa dimanfaatkan. Ya. Tapi bukan berarti jadi celah untuk berbuat nakal, tapi justru bakal lebih bisa memanfaatkan data yang ada di sistem. Jadi ketika misalkan nanti nyuruh AI apa bikin data apa udah langsung muncul gitu ya. Nah itu. Tapi kemudian kalau yang ketiga dari user mah yang menggunakan IRM tuh bisa lebih disiplin lah dalam menggunakan dan mengisi dokumentasi apapun yang memang berkaitan dengan pasien dan pelayan Masih di 9 juga. gitu. Ini oh ya. Ini ya tadi ada yang hilang-hilang. Ya Pak Tommy. Terima kasih Pak Tommy. Tadi memang ya zamannya AI sudah mulai muncul ya. Kita bahas juga pernah di grup ya. Pak Arif, Pak Arif RMIK dengan AI. Ya, ini juga ada isu-isu ya. Ini ya. Terima kasih Pak Zamzam ya. Hmm? Ya, Silakan Pak Zamzam. terima kasih Bu. Mungkin kalau dari IT dari saya lebih ke sarana sih Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa upgrade. Jadi kalau di bahasa IT-nya tuh nggak bottleneck Bu. Jadi kalau misalkan dari atasnya bagus ke bawahnya biasa aja ya kan disebutnya percuma aja gitu, sama-sama aja gitu. Jadi saya harap kalau dari segi sarana mungkin itu ya lebih upgrade lah, lebih Upgrade, ya. ya lebih biar lebih bagus lagi gitu Bu. Mungkin. Terima kasih Baik, Bu. terima kasih Pak Zamzam. Barangkali terakhir nih Pak Ivan sebagai kepala rekan medis. Pak Ivan. Iya Bu, kalau saya sih harapannya bisa lebih mudah ya Bu ya, karena SIM RS kita kan kerjasama dengan vendor ya Bu ya. Ya tidak dipungkiri hal-hal yang kita inginkan seringkali terhambat karena lama untuk proses pengerjaannya seperti itu. Jadi kedepannya sih mudah-mudahan banyak sekali ide-ide dari teman-teman di lapangan juga pengen kayak gini, pengen kayak gitu. Tapi ya dari sisi kami dari Kamedis hanya bisa sebatas menyampaikan ke vendor atau ke IT terkait saran-saran, keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya si vendor bisa lebih cepat lagi dalam pengerjaan proses hal-hal yang diperlukan di user di lapangan seperti itu. Terus yang kedua sama dengan Pak Tommy juga ya terkait pengembangan sistem
karena memang apa, digitalisasi ini semakin maju ya Bu, terkait AI juga seperti itu. Jadi mudah-mudahan ke depannya sih kita bisa menjadi pionir lagi terkait eh, pengembangan AI di Priangan Timur khususnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ivan ya, luar biasa. Mudah-mudahan tadi betul ya, makin Ya, upgrade sama-sama. sesuai dengan ini ya, lebih kekinian. Terus tadi mungkin dari vendornya juga ya bisa masukan-masukan dari teman-teman ya, mungkin penambahan fitur atau apa bisa difasilitasi. Kalau saya cukup kembali ke Pak Arif. Pak Arif barangkali ada lagi. Baik, Terima ya kita kasih. lanjutkan ya Bu. Ya. Ternyata masih ada 5 poin lagi nih. Oh, ternyata Mohon belum maaf. habis. Ya, kita lanjut ke pengolahan data dan informasi RME ya. Kalau Bu Arini ya tadi ya, Bu Arini di pengolahan atau boleh nanti siapa boleh menambahkan juga. Jadi bagaimana sistem ini bisa mengolah dan menganalisis data RME teh hari ini? Iya Pak, kalau saya itu lebih ke memonitoring evaluasi pengisian RME ya, khususnya yang rawat inap Pak. Mhm. Gimana tuh? Apakah dari sistem sudah memudahkan untuk pengolah dan menganalisis datanya? Nah, kalau untuk datanya sendiri kan sudah tersedia, itu dihitungnya manual Pak. Kalau untuk Hmm. kelengkapan, analisis kelengkapan. Mhm. Kalau untuk data yang lain teh, misalnya untuk pelaporan, untuk dashboard Oh, dan lain-lain, sudah mudah juga Pak. sudah ada ya. Ya, Apakah termasuk ke pengolahan tentang pengkodean penyakit, pelaporan, analisis data? ya, sudah termasuk Pak. Sudah ada ya? Ya, Hmm. Terus apakah ada yang kurang teh dari sana kira-kira untuk pelaporan? eh, sudah lengkap semua sih Pak, sudah tersedia Pelaporan. semua gitu ya. Sudah mudah di ini. Ya, dari Bu Dewi atau Pak Tommy, barangkali ada. Saya tuh sebenarnya pengen pelaporan yang seperti apa begitu, tapi ternyata belum ada atau sudah cukup dari RME yang sekarang itu. Kalau saya pribadi sih sudah cukup ya Pak ya. Kalau menurut saya gitu ya udah sudah cukup mudah gitu. Ya paling itu tadi sih pakai AI aja itu kalau saya. Udah itu Hmm, aja sih. Mm. ya, Pak Tommy, barangkali ada laporan. Saya masih butuh laporan apa begitu? Ya sama Pak, kita sekarang itu ketika misalkan kan ada penilaian pengisian oleh perawat ya teman-teman kita tuh ada jadi faktor penilaian eh, pribadi sebagai pegawai. Cuma memang yang kita lakukan sekarang ini memang ketika kepatuhan pengisian itu kita acak random misalkan berapa dari data yang pegawai ajukan, kemudian kita ya harus cek satu-satu itu jadi manual. Jadi akhirnya memang bisa aja, tapi cuman membutuhkan waktu yang lumayan itu ketika kita harus cek semua kelengkapan untuk Oh, menilai kinerja seseorang itu. Tapi emang itulah bagian dari pekerjaan kali ya. tapi berarti belum diotomatisasi ya, Pak Tommy Ya, ya? belum ada misalkan ada fitur apa gitu belum ada sih. Belum Terkait ada ya? kelengkapan harus benar-benar manual kita ngeklik satu-satu sesuai RM Hmm. Hmm. dan kita menyelam jauh sampai beberapa modul-modul baru kita dapat kesimpulan misalkan mengenai penilaian yang harus dicapai seorang pegawai gitu. Oh ya, oke ya. Eh, Kalau untuk ini dok, terutama dok, apakah sistem sudah juga memfasilitasi data analitik untuk clinical decision support? Oh belum Pak. Belum Belum. ya, belum ada ya. Jadi masih yang kita isi tersimpan gitu aja ya Bu ya. Iya. Mm-mm. Tapi insya Allah Bu nanti Bu coba kita sekalian penelitian nanti sama Bu Dokter Ida lagi nih. Datanya sudah lengkap, sudah baik. Nah, meskipun tidak real time, barangkali apakah nanti dari data yang sudah ada kita coba ya Bu. Kita analisis seperti itu untuk referensi begitu. Mm-mm. Termasuk untuk apakah ada fitur warning atau alert nggak misalnya? Oh belum Pak.
Kalau itu belum. Misalnya pas memberikan obat tertentu, ternyata di depan dia sudah dikasih label alergi amoksisilin misalnya ya. Terus kemudian Bu Belum. Dewi mau ngasih, Oh, belum itu ada Pak juga ya? ada Pak di Itu ada. rawat inap itu ada Oh, di ketika rawat inap. Kalau di rawat jalan enggak Oh, sih. Rojan nggak ada ya? Ya, Oh, itu sudah ada ada berarti ya Pak Tommy ya? ya filter sudah ada. alergi itu udah ada Pak di itu di Oh, SRM. keren, keren. Jadi kalau misalnya di depan sudah dicatat, dilabeli dia alergi amoksisilin misalnya ya, kemudian dokter dirawat inap ngasih resep amoksisilin, dia bakal ngasih warning gitu ya. Oh, notif ya. Enggak ada, Pak. Kalau notif Enggak mah notif, belum lebih ada. ke ini lebih ke penanda kali Pak. Penanda kalau nanti Oh, ada penandaan Iya, notifikan misalnya. penandaan ya. aja. Oh, belum sampai ke tet Notif. tet tet Ya, baru enggak, dengar. belum. Notif Enggak. belum. Iya, Belum. siap, siap. Kan bagus ya Bu kalau ada begitu ya Bu ya. Iya, iya. Itu juga saya minta tuh untuk yang resiko jatuh juga kalau belum diisi, saya minta ada notif merah gitu. Nah, gitu ya, siap, siap Bu. Kemudian kalau terkait dengan pelaporan ya, tadi ya kalau dari THR ini katanya kan cukup lengkap ya. Tadi Bu Dewi juga menyampaikan ya, kalau sebagai user pelaporan sudah lengkap ya Bu ya. Hmm. Kalau Pak Tommy tadi ada beberapa yang agak sulit diproses ya Pak ya, untuk pelaporan kelengkapannya atau apa kinerja ya Pak ya, yang Ya, belum ada tuh, lebih ke harus manual sih. manual. Oh Karena ya. pengisian CPPT, pengisian pengkajian, pengisian asuransi keperawatan, Mhm. nanti kita lihat isi yang didokumentasikan itu. Baik. Hari ini kalau untuk pelaporan yang eksternal, untuk ke dinas atau ke Kemenkes, sudah otomatis atau pengolahannya dilakukan manual? Kalau untuk bagian pelaporan itu itu bagian Pak Mirja Pak kebetulan Pak. Oh ya, oke. Tapi Pak Ipan ada ya, Bang? Gimana Pak Ipan kalau yang terkait pelaporan? Ya, kalau untuk pelaporan, Pak, sejujurnya kita juga masih beberapa dilakukan secara manual, Pak. Jadi, rekapitulasi output data dari SIMRS kita ambil, baru kita olah lagi secara Excel, gitu, seperti itu, Pak. Namun Oh, ada masih beberapa ada ya. laporan juga yang memang sudah terotomatisasi. Jadi, ada misalkan contoh ketika laporan SIRS online ya, Pak ya. Nah, ada beberapa RL yang memang sudah terisi data secara otomatis, jadi kita hanya perlu mendownload dan menginput ke aplikasi SIRS online seperti itu. Tapi ya kebanyakan sih kita masih dilakukan secara manual di Excel. Tapi untuk output datanya kita dapat dari SIMRS seperti itu, Pak. Oke. Ya berarti ada beberapa yang udah terotomatisasi, ada yang masih manual ya Pak, dicampur ya, di hybrid ya. Iya, betul, Pak. Oke, baik. Untuk pengolahan kita lanjut ke penginputan data untuk klaim ya. Sejauh mana proses dari RME ini juga mendukung ya keperluan klaim ke siapa nih kira-kira? Pak Ipan atau Pak Tommy itu siapa nih? Pak Ipan ya. Iya, kalau untuk klaim memang secara sistem kita sudah prioritaskan, Pak. Malahan kalau misalkan ada permintaan, misalkan formulir yang itu terkait pengklaiman, itu vendor langsung gercep, Pak, langsung dibuat, langsung diselesaikan seperti itu. Prioritas Karena ya. memang terkait, iya prioritas karena terkait pembayaran ke rumah sakit seperti itu. Jadi untuk dokumentasi untuk klaim BPJS itu menjadi hal yang utama yang menjadi prioritas seperti itu. Dan juga untuk saat ini kita juga sudah melakukan pengembangan secara otomatis untuk convert beberapa file dalam satu PDF gitu Pak. Jadi kalau dulu Langsung. kan waktu Scan. sebelum SRE apa ya tanda tangan elektronik itu kan harus melakukan Cetak dulu ya. tanda tangan basah dulu dokternya baru di scan gitu kan sama Ya. petugasnya. Nah kalau sekarang kan sudah ada tanda tangan elektronik dan itu juga memudahkan Pak. Jadi sekalian di convert dalam satu file, jadi satu kali untuk klaim seperti itu.
Jadi semua Jadi semua form dalam hmm, satu file. Jadi misalkan resume medis, udah langsung semuanya tergenerate ya. di generate seperti itu, Pak. Keren-keren Pak. Berarti sudah jauh lebih membantu ya Pak ya. Alhamdulillah, kalau secara teknis sudah jauh membantu, tapi kembali lagi mungkin ke kualitas data, ada beberapa hal yang memang perlu Oh iya. diperbaiki seperti itu. Ya, nah itu Pak, apakah ada fitur untuk validasi kelengkapan Pak di sistemnya? Untuk sistem belum ada, Pak, Oh, karena belum. memang untuk lengkap rekam medis kita juga masih tadi dikatakan oleh THR ini kita masih dibuka satu persatu untuk formulir rekam medisnya dilihat per formulir seperti itu. Nanti kita input di Excel, nanti kita olah datanya, persentasenya keluar seperti itu, Pak. Misalnya gini Pak Ipan, misalnya untuk klaim tertentu eh, mengharuskan adanya hasil ronsen foto misalnya ya. Tapi ketika Ya. kita lupa tidak upload si hasil fotonya atau mengentry hasil fotonya, nanti sistem membantu kasih warning gitu, yang seperti itu. Belum, Pak. Ya, ke Belum depan ya? mungkin insya Allah, Pak. Oke, oke, siap, siap. Ya. Oke, nah untuk tracking status klaim yang sudah diajukan, termasuk nggak? Ada apa, Pak? Kebetulan di instalasi rekam medis kan terpisah, Pak, ya, dengan Hmm, jaminan mhm. pelayanan kesehatan. Jadi ada unit tersendiri yang Ya, mengatur terkait Kesmik, Pak. Jadi kalau itu tapi sih nggak masuk mungkin RME-nya berarti ya, Pak? iya masuk, Pak. Oke, baik, Pak. Ya, kendala, benarnya kendala apa yang menurut Pak Ipan dihadapi dalam proses klaim elektronik? Ya, kendalanya mungkin tadi, Pak, terkait data, Pak. Jadi mungkin ada beberapa diagnosa yang tidak terinput oleh dokter, atau misalkan ada apa beberapa hasil penunjang yang memang tidak terlampir seperti itu, Pak. Hmm. Jadi Oh, ya. akhirnya ke pending claim seperti itu. Oke, ya, ya. Oke, Pak Ipan, ya mudah-mudahan nanti ke depan tadi fitur-fitur yang itu bisa juga apa dilengkapi ya supaya lebih mudah. Amin, amin, Pak. Oke, nah kita lanjut ke penyimpanan. Untuk penyimpanan RME, em, mungkin boleh nanti ke Pak Ipan dan Pak Zamzam juga ya. Saat ini untuk penyimpanan data atau database RME-nya ada di mana ya? Ivan mau jawab sama Pak Ivan? Apa mau jawab sama saya aja? Saya Pak Jam-Jam dulu tuh. Untuk penyimpanan kita ada dua Pak, Ya. di lokal punya NAS Hmm. sendiri, Natural Hmm. Attachment Storage, sama di cloud Pak buat backupnya. Hmm. Di cloud-nya di Di Jakarta Pak, Cyber ya. Tapi yang kontrol kita atau vendor tuh yang di Kebetulan kalau yang kontrol kita Pak, cuman yang Hmm. backuping itu udah udah Frontend, ya maksudnya di sana ya. nah, gitu. Oke, berarti ada dua ya, sudah bagus Pak. Gitu. Kemudian untuk pembackupannya itu apakah ada periode tertentu atau sudah auto replication di sistemnya atau Kita gimana? udah real time Pak. Oh, real time Ya, gitu ya. ya. Oh, iya. Kemudian ada SOP-nya ya, sudah dibuat SOP-nya. SOP backupnya Pak. Ya, ada. Eh, Ada apa insya Allah. Insya Allah ya. Siap. Kalau menurut Pak Jam-Jam sudah kapasitasnya masih memadai? Kalau sebelumnya iya Pak, cuman sekarang aduh kayaknya Pasti, udah pasti. menuju sih. Udah Iya, iya, mulai-mulai, iya. soalnya kita Udah mulai. ditambahin fitur buat upload image juga Pak, sama PDF. Hmm. Oke. Penunjang medis itu yang dari luar kan kita masih perlu ininya, datanya nanti diupload ke sistem kita gitu Pak. Nah, itu yang bikin lumayan rada seret Pak itu. Oke. Kemudian Pak untuk nah itu tadi karena semakin terbatas, apakah ada strategi untuk mengarsipkan data lama atau gimana saat ini? Masih planning sih Pak. Kita mau nambah NAS-nya, si storage-nya Pak. Kapasitas. Iya, Hmm. cuman kita juga kalau mentok sih belum Pak. Masih lumayan lah, ada space.
Tapi planning harus mulai dari jauh-jauh hari gitu Pak kalau buat backupingnya. Iya betul. Jangan dadak-mendadak ya. Ya betul. Oke. Menurut Pak Yamsam, apakah sudah comply dengan regulasi yang ada? Maksudnya gimana Pak? Sudah sesuai dengan regulasi yang ada terkait dengan penyimpanan data Eh, RME? Sudah sesuai sih Pak. Sudah sesuai ya. Terus apakah juga di sana ada disaster recovery plan? Yang disaster recovery, duh, belum ada kayaknya Pak. Oh, iya. Maksudnya SOP-nya gitu Pak. Ya, SOP-nya atau pedomannya? Pedomannya kayaknya belum ada deh Pak. Ya, mulai dari ya misalnya kayak disaster, mulai listrik yang nggak ada atau misalnya hal yang lebih luas lagi. Belum ada sih Pak kebetulan. Ada ya? Oke. Nah, Ya, baik. Untuk kendala, kira-kira dalam penyimpanan RME ada kendala apa barangkali Pak Jamsan? kendalanya, oh buat ini paling Pak, kita tuh kebetulan kan di clone ya server lokalnya itu. Hmm, Nah yang satunya tuh karena sudah mulai, sudah cukup apa, on device gitu Pak, udah cukup lama ya. set Oh performanya, jadi ya. kadang terhambat dari sananya gitu Pak. Hmm, Cuman itu nggak ini sih nggak signifikan banget, hmm. kadang-kadang Tapi aja. harus sudah dipertimbangkan untuk Betul, upgrade ya. ya betul Pak. Ya, untuk faktor pendukung yang mempermudah selama ini apa, Zamzam? Faktor pendukung, eh, apa ya? Paling internet Pak, kita udah 500 plus Ya, 500 sudah ya, oke ya. backupnya jadi eh, nggak ngeganggu sama pemakaian SIM RS yang lokal yang lain gitu. Ya, Mungkin betul. sama mungkin untuk perangkat NAS penyimpanan di kita tuh udah cukup baru lah Pak. Oh ya, Dan itu mantap. data flowingnya juga kita udah insya Allah mantap lah itu Pak. Oke. Ya, ya, ada poin-poin yang tadi saya udah catat ya Pak terkait dengan tadi ya adanya apa persiapan ya kalau kalau nanti ini sudah mendekati penuh begitu ya Pak ya harus sudah disiapkan dari sekarang ya. Terkait keamanan gimana menurut Pak Jam-Jam penyimpanannya? Keamanan kita, kalau kita punya firewall Pak, cuman Hmm. tidak secanggih kelas internasional gitu Pak. Hmm. Jadi kita cuman add-on aja gitu Pak. Jadi apa, Oh firewall ya, bawaan aja, cuman instalasi mikrotik ke alat yang modemnya gitu Pak. Nggak sampai apa, advance banget gitu Pak. ya, ya. Kemudian kalau yang terkait dengan di servernya, di tempat servernya gimana Pak? Yang fisiknya, keamanan fisiknya. Keamanan fisik, insya Allah Pak aman di lantai 2, Hmm. terus posisi strategis kita Ya, suka dikunci ya. dikunci pakai finger lock, Ya, lock oke. juga, CCTV udah, AC udah 2 Pak. Oh, mantap, mantap, mantap ya. Apakah juga termasuk itu Pak? Apa namanya kan tadi ada yang untuk cloudnya ya Pak. Ya, Cloudnya itu sudah juga membuat fakta integritas nggak Pak untuk kerjasamanya? Barangkali Pak Jam-Jam tahu. fakta indeks, fakta integritas ya Pak. Ya menyangkut data sensitif ya, data pasien gitu. Eh, Ada khusus Belum nggak tuh? tahu sih Belum Pak. tahu ya? Itu soalnya setahu saya itu Hmm. masuknya kan ke invoice ya Pak. Cuman kan Hmm. saya nggak pegang itu gitu Pak. Hmm. Biasanya Oke. langsung ke keuangan gitu sama ada pihak yang bersangkutan gitu Pak. Ya. Nggak melalui saya dulu. Hmm. Oke, terima kasih Pak Jam-Jam. Ya Pak, sama-sama. Ya. Baik, kita lanjut lagi ke penjaminan mutu RME-nya ya. Tadi juga sempat di awal disebutkan juga terkait dengan
kontrol data RME, kemudian juga tadi ada audit ya, semacam audit ya Pak Tommy ya tadi ya. Iya betul. Ya, ada audit trailnya, validasi dan verifikasi data, begitu itu dilakukan secara rutin ya Pak. Iya betul, sebulan sekali. Hmm. Dilakukan oleh instalasi mutu atau Instalasi gimana Pak? dari tiap ruangan, Pak. Oh, ada tim khusus gitu Pak? Iya dari apa PIC mutu, kemudian PIC mutu divalidasi oleh kepala ruangannya, kemudian lapor ke komite mutu. Komite mutu ya. Dan itu sudah itu ya Pak, apa namanya? Halo, Pak Arif. Pak Arif terlempar ya. Udah ada Pak Arif? Udah masuk lagi Pak Arif? Mas Ari, Pak Arif? Halo? Halo? Saya terlempar ya? Pak Arif yang kelempar, Bu. Oh, Gimana? paling pengen terlemparnya aja sih. Ya. Silakan Pak Arif dilanjut. Iya, mohon maaf. Ternyata sudah ada tanda-tanda ini dari Zoom-nya. Jan Oke, ya, Bu. yang besar di sini. Sedikit lagi ya, Pak Ibu, mohon maaf. Ya, jadi tadi sudah disampaikan ada apa komite mutu yang juga memonitor bagaimana validasi isi ya, inkonsistensi data begitu. Tapi Pak, apakah ada auditor luar Pak yang juga apa namanya digunakan Pak? Pak Tommy? Ya Pak. Oh iya Pak, ada ini Kalau Pak, dari ada luar pihak mah luar tidak ada, yang Pak. nggak ada ya. Jadi internal semua ya. Internal. Oke, Pak. Ada kendala tadi Pak, kendala apa selain tadi Bapak menyebutkan untuk proses penjaminan itu kan di sistem yang harus manual, mungkin ada kendala apa lagi Pak? Kalau kendala masih lebih ke apa ya, bukan kendala sih ini mah jadi memang tingkat kepatuhan itu benar-benar Dari kepatuhan ya. harus benar-benar dimaksimalkan sih. Kalau misalkan kita ngolah data atau validasi, kalau usernya tidak disiplin mah ya Hmm. nggak percuma gitu Pak. Lebih ke Iya, iya. kepatuhan sih kendalanya tuh. Masih tantangan ya Pak ya, lebih ke Ya tantangan ya. tantangannya lebih ke personal atau ke manusianya. Hmm. Siap Bapak. Gitu ya. Pak, kalau tadi Pak yang komite mutu itu tiap bulan Pak atau berapa bulan sekali? Tiap bulan kita ngecek atau menilai apa kelengkapan rekam medik. Walaupun memang rekam Hmm. medik yang ditentukan itu belum semuanya, hanya beberapa mungkin yang udah ditentukan sama Pak Ipan Oh rekam iya. medik. Ya. Mungkin emang fokusnya tidak serta-merta harus semua dulu ya. Jadi emang kita pelan-pelan membiasakan diri untuk apa kepatuhan pengisian. Hanya ada 4, kalau nggak salah 4 poin. Hmm. Oh, Jadi hanya Jadi emang sih kalau misalkan kita dimaksimalkan semua emang agak susah Pak. ya. Soalnya banyak kendalanya gitulah. Termasuk tadi ketidakpatuhan itu. Iya. Oke, Pak. Baik, Pak. Eh, tapi sudah baik, Pak. Itu sudah ada upaya untuk penjaminan mutu, meskipun bertahap ya, Pak. Tidak semua Iya ya itu formulir gitu kita ya. betul berusaha. Baik, Pak. Oke, ini poin yang terakhir terkait dengan transfer isi rekam medis elektronik ya. Nanti boleh Pak Irfan atau juga Pak Jam-Jam ya. Terkait dengan transfer RME antar Vaskes, apakah sudah
mulai berjalan. Boleh Pak Ipan dulu barangkali. Transfer apa ini Pak? Maaf Pak. Data rekam medis elektronik antar vaskes Pak. Kalau untuk data rekam medis elektronik antar vaskes sih belum ya Pak ya. Paling lebih ke satu sehatnya sih Pak terkait transfer data. Sama iCare Pak Ipan. iCare. iCare BPJS Pak. Udah kita. Oh, udah. Berarti itu sudah bisa antar vaskes ya dari Ya, puskesmas ke rumah sakit. betul, Oh, betul Pak. Selama itu di input di Pikir atau Viclaim yang punya BPJS, kita udah sinkron Pak. Ada. oh, oke. Ya, iya. Ya, satu sehat. Berarti kalau satu sehat sudah ya berarti ya. Oke. Kemudian eh, tadi terkait dengan interoperabilitas atau standar interoperabilitasnya, Pak Jam-Jam, apakah sudah mendukung ini sistem yang berjalan sekarang? Kalau dengan API bridging yang selama ini sudah berjalan, sudah mendukung sih Pak. Nyambung aman ya. Ya, Termasuk untuk yang satu sehat juga ya. ya. Udah. Kecuali yang satu-satu cuman hasil radiologi kalau kalau nggak salah itu yang belum kita kirim data tuh yang belum sinkron Pak. Oh, masih belum bisa Ya, ada yang belum sinkron. itu masih kita setting dulu Pak buat karena di kita kan nggak belum punya PACS ya Pak kebetulan. Masih belum ya. Ya kita tuh mau bikin storage virtualnya gitu biar bisa masuk ke satu sehat Pak. Oke. Biar nggak terlalu berat ya kalau di Betul, server. betul, betul Pak. Iya. Oke. Kemudian juga pernah Pak Ipan ada sharing data dengan rumah sakit rujukan? Setahu saya sih belum Pak. Belum ya. Iya. Terkait keamanan datanya saat transfer ke satu sehat, gimana Pak Jam-Jam nih? Sudah ini sih Pak, secara kan Oke. kalau berdasarkan API itu kita juga Jadi, membatasi data yang keluar gitu kan Pak. ya, betul. Ya nggak semua. Jadi insya Allah udah aman Pak. Jadi sudah ada standarisasi format ya Pak untuk transfer yang nggak Iya, sembarangan ya. betul, betul, betul Pak. Oke. Kendala selama ini barangkali kalau ada Pak terkait dengan transfer isi RME, kalau yang ke satu sehat misalnya. Kalau satu sehat yang kita sering temuin, jadi nick jadi nggak sinkron gitu Pak. Misalkan Oh, nick yang satu sehat punya sama nick yang di SIM-RS tuh kadang-kadang nggak sama gitu Pak. Itu hmm. termasuk sama BPJS juga ada ya beberapa yang seperti itu. Nah, Kalau seperti itu gimana biasanya Pak Jam? eh kita lebih ke nunggu aja sih Pak. Cuman Ya. ya Berarti selang ada data beberapa yang belum hari terkirim ya? gimana Pak? Berarti kalau seperti itu kan belum terkirim. Eh s- saya juga kurang paham juga sih Pak. Entah itu belum terkirim atau memang dari satu sehatnya belum ada update. Tapi selang beberapa hari suka Masuk. normal lagi gitu Pak. Oh, oke. Anomali ya. Iya, Oke, tapi selama ini begitu ya Pak. Jadi tunggu berapa hari normal lagi. ya Hmm. itu sih kalau di satu sehat lebih ke itu sih Pak. Mhm. Kalau faktor pendukungnya, faktor pendukungnya sehingga mempermudah transfer itu apa aja Pak yang dirasakan? Kita lebih ke fleksibilitas API-nya sih Pak. Udah Sudah mendukung oke. juga gitu. Termasuk dengan yang BPJS tuh yang biasanya lebih ketat. Ya betul Pak. BPJS malah banyak kendala tuh di BPJS Pak. Hmm. Sekarang hampir seminggu sekali tuh ada gangguan koneksinya Pak. Tadi aja Oh, barusan jam berapa ya? Tadi jam 8 sampai jam 11, jam 9 sampai jam 11 Pak. waduh. Ya, ada gangguan di server pusatnya. Hmm. Termasuk verifikasi sama validasi pasien BPJS pun jadi terhambat kan Pak. Jadi manual dulu apa gimana Pak kalau seperti itu? Iya, manual dulu tadi. Betulannya pas lagi ini ya. Iya, Jadi secara transfer time itu tadi ya cerita
itu ada yang memang real time, tapi ada juga yang beberapa pasien itu ya error Betul. dulu, tuh beberapa hari kemudian Iya, betul Pak. udah masuk Ya, normal. khusus satu sehat sih Pak kalau yang Satu seperti itu. sehat saja ya. Kalau Baik, di BPJS jarang sampai berhari-hari. jarang ya. Ya. Baik, alhamdulillah sepertinya ini poinnya sudah habis untuk daftar pertanyaan yang sudah diberikan, dan saya kira ini menarik sekali, banyak hal baru ya, insight-insight baru dari RM apa dari implementasi RME di Rumah Sakit Haji Mustofa ya, luar biasa nih. Se apa apa yang sudah diperjuangkan oleh Bapak Ibu semua di Rumah Sakit Hajat keren banget ya. Banyak menginspirasi kita, banyak juga pelajaran buat kita begitu Pak. Mudah-mudahan nanti bisa kita ini lagi potensinya, datanya yang sudah banyak itu bisa kita coba gali lagi sehingga bisa lebih berdaya guna begitu. Sebenarnya dari saya cukup, barangkali dari teman-teman di rumah sakit dulu ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Boleh apa aja sih Bu? Boleh kendala, boleh eh, harapan atau apa terserah. Kalau kalau ada yang mau ditambahkan yang tadi kan sudah sampai juga. Kalau tidak ada dari Bu Dokter Ida atau Pak Ari, barangkali silakan. Ada tambahan lagi sekaligus Cukup, closing, mangga Bu. Pak Arif udah Mas banyak Ari, banget ini ada? disampaikan sama Pak Arif, luar biasa. Sampai di akar-akarnya interoperabilitas gitu ya, satu sehat udah lengkap. Terima kasih Pak Arif, Bu Dokter Ida. Ya, ya, terima kasih Pak Dr. Arif yang sudah mengawal ya dari awal sampai akhir interview. Eh, ini terutama Bapak Ibu mitra kami yang sudah berkenan hadir nih, terima kasih banyak di sela-sela waktunya ini sampai sore begini ya, sudah berkenan hadir Pak Zamzam, Pak Tommy, Pak Ivan, Bu Dokter Gigi, Bu Dewi ya, Bu Gigi Dewi, dan ini teman-teman Pak Arif, Pak Ali, Bu Ayu ya, dan dari mahasiswa juga ini ada ikut hadir mengawal, terima kasih ya. Eh, Sebenarnya dari saya cukupkan sekian ya Pak Arif, sebenarnya sudah cukup lengkap tadi. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir. Mohon dapat diisi daftar hadirnya ya. Di situ juga ada dengan apa keterangan lainnya ya untuk ini apa untuk mohon maaf nanti kalau kami ada sedikit mengganti ini ya kuota. Eh, Terima kasih banyak Ibu Bapak sudah berkenan hadir. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dari awal sampai akhir. Mohon bisa tadi hal-hal yang ini kami insya Allah hanya untuk kepentingan riset kami ya, tidak untuk kepentingan yang lain. Kalaupun ada publikasi juga itu hanya dalam rangka koridor riset gitu ya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Diakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Ipan, Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Ivan, Bapak Terima Ibu. kasih Bu Ida semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin Izin diri. Belum difoto Bu Ida, belum difoto. Oh, kan udah direkod. Oh, Ayo, iya. bisa ya. Beda rasanya Bu. Ayo kita dipoto dulu tuh. Udah pada pamit ya. Ya, Ayu yang kantor dipoto dulu Bu Ayu. foto dulu Bu Ayu. So. Sebentar, saya lagi. Salman minta bantuan. Salman, fotoin. Salman. Oke. 1, 2. Bu Dewi belum kelihatan Bu. Nah, Pak Ari keluar. Pak Ari mau masuk lagi nggak? Mas Ari masuk dulu. Masuk lagi. masuk ke Ayu, sebelah Ayu. Jadi kita pakai korpri. Pak Arif senior korpri. Karena Pak Arif baru datang tubel, Bapak Ibu. Jadi korprinya belum diganti nih. Oke. Masih yang lama. Sudah Bu Ayu? Nah, Sudah ada kolegium. Hmm. Wajahnya belum keluar. Oke. Sudah, Bu Ayu? Berhitung Salman. Salman berhitung. 1,
2, 3, tahan. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi. Semua Ibu, Bapak Ibu, mangga. Ya, sama-sama, Pak. Izin live, Pak, Assalamualaikum. Bu. Salam. Bentar, Naswa ya, sebentar ya. Saya ini tuntasin dulu ini. Maaf.